Perempuan seperti apa yang cocok untuk Kang Rafli? Yang saya lihat dan menutupi auratmu. Biarkah kamu taruh denganku Muhammad Rafli Imani? Inilah calon suami Nani. Harus larang Nania kawin sama laki-laki itu. Cinta bukan sesuatu yang dipelajari, Nania. Cinta tumbuh dan menguat secara alami dari apa yang telah kita lewati di masa lalu. Hai kaum rebahan, gimana kabar kalian? Apa kalian masih jomblo? Atau cintanya ditolak? Atau mungkin kalian gagal nikah karena kalian kere? Kasian. Itu tandanya kalian bernasib sama seperti gue. Oke lah, jangan dipikirkan. Karena kali ini gue akan menemani galau kalian atau juga memberi motivasi kepada kalian, tetapi lewat film. Film ini berjudul Cinta Laki-Laki Biasa. Cerita bermula ketika Nania melakukan kerja praktek di sebuah proyek pembangunan rumah sederhana, yang dimana di sana bertemu dengan mentornya yaitu Rafli Imani. Nania yang sangat terkesan pada pemikiran Rafli saat persentase yang dimana Rafli juga ingin membangun sebuah rumah untuk rakyat kecil dan membuat solusi untuk perusahaan tetap untung tanpa harus mengakali. Dan di situ pun Nania Setuju, Pak. Scene berpindah ketika Nania diajak Tole ke tempat kerja. Di sana Nania mulai praktek kerja dengan mencatat-catat dan memfoto-foto. Lalu datanglah Rafli menghampiri Tole dan bertanya perihal pekerjaan Nania. Tole pun menjawab dia sudah mencatat-catat dan memfoto-foto. Cuma mencatat, ngapain dia praktek di sini? Lalu Rafli pun mengumumkan bahwa jangan segan-segan untuk menyuruh Nania apapun ke pekerja di sana. Lalu dia pun menyuruh Nania untuk mengaduk semen. Tak hanya mengajarkan bagaimana menjadi arsitek yang baik, Rafli pun mengajarkan arti tentang kehidupan. Saat malam harinya, Nania yang mulai kagum kepada sosok Rafli. Ia pun memandangi foto-foto Rafli sewaktu di proyek. Ia pun tersenyum-senyum sendiri sambil terus memandangi foto Rafli. Cakep. Iya ya. Apa sih, Mbak? Beberapa minggu kemudian, Nania yang terlihat sedang menembok rumah, yang dimana hari itu adalah hari terakhir Nania kerja. Lalu tiba-tiba teman-temannya mengajak makan dan tak sengaja melihat Rafli sedang sholat di sela-sela kesibukannya. Disitulah Nania semakin kagum dengan sosok Rafli. Saat sedang makan, Tole pun mengumumkan bahwa dia akan menikah dan membagikan undangan dan menyuruh Nania dan Rafli datang bareng ke pernikahannya. Besoknya saat sedang mau pergi ke pernikahan, Nania pun bertemu dengan Rafli dan sedikit berbincang. Mobilnya sama kayak orangnya. Biasa maksudnya. Antik. Lalu mereka pun pergi bersama menuju pernikahan Tole dan memberikan ucapan selamat kepada Tole. Setelah acara itu, Nania dan Rafli semakin dekat dan mengobrol. Di sana Rafli memberitahu kalau Tole dan istrinya ta'aruf sebelum menikah. Lalu tiba-tiba Nania pun bertanya kepada Rafli. Memangnya perempuan seperti apa yang cocok untuk Kang Rafli? Yang saya lihat dan menutupi auratmu. Setelah itu mereka pun pulang bersama dan mereka pun saling mengucapkan kata terima kasih. Scene berpindah. Terlihat ada acara pertemuan keluarga di rumahnya Nania, yang dimana di sana juga pertemuan antara Dr. Tio dan Nania. Di situ juga terlihat keluarga Nania yang ingin menjodohkan antara Dr. Tio dan Nania, dokter muda yang sangat sukses. Sementara Rafli dan Tole sedang memeriksa batako, tiba-tiba dihampiri oleh Nania. Rafli pun terlihat senang, tetapi raut muka Rafli berubah saat Dr. Tio datang dan diperkenalkan oleh Nania ke Rafli. Rafli pun pamit dan ingin bekerja lagi. Lalu Nania pun berteriak dan menyuruh Rafli datang ke wisudanya. Lalu Nania pun pergi. Saat wisuda, Nania pun terlihat gelisah mencari Rafli yang tak kunjung datang ke wisudanya. Padahal Rafli pun sebenarnya datang. Namun Rafli tidak menemuinya karena ada Dr. Tio. Dia hanya bisa memandangi dari jauh. Setelah itu 2 tahun kemudian, Nania yang sudah sukses menjadi arsitek terkenal
Namun tetap saja Nania masih mengingat sosok Rapli yang selama ini ia kagumi. Sama halnya juga dengan Rapli, ia pun masih mengingat sosok Nania. Rapli yang sedang bangun rumah menyuruh Tole agar kamarnya ini jangan dulu dicat, karena nantinya yang mencat kamar ini adalah wanita yang akan hidup bersamanya. Sementara Dokter Tio pun semakin dekat dengan keluarga Nania. Kini rumah impian Rapli sudah selesai. Di sini ia ingin memberikan rumahnya ini kepada ibunya, namun ibunya menolak. Karena kata ibu Rapli, rumah ini untuk Rapli dan keluarganya suatu saat nanti. Ibu Rapli pun berpesan, yang penting sekarang mencari pendamping yang tepat yang bisa menemani Rapli di rumah ini. Di sini juga terlihat Tole dan Rapli yang sedang bercanda dan membaca sebuah majalah tentang kesuksesan Nania. Dan Tole pun berkata sambil bercanda, kalau ada seseorang yang belum bisa dilupakan, lebih baik kejar saja daripada penasaran. Esok harinya terlihat Rapli yang menemui Nania di tempat kerjanya. Di sana ia memberikan bunga dan langsung mengajak Nania ta'aruf. Nania Dinda Wirawan, bersediakah kamu ta'aruf denganku Muhammad Rafli? Nania pun kaget, karena selama 2 tahun Rapli menghilang. Tiba-tiba langsung mengajak Nania ta'aruf. Esok harinya terlihat keluarga Nania yang sedang kumpul dan membicarakan Dokter Tio. Terutama ibunya, ia ingin segera melihat Nania jadian dengan Dokter Tio. Tiba-tiba datanglah Rapli dan membuat kaget semua yang ada di sana. Lalu Nania pun langsung memperkenalkan Rapli sebagai Inilah calon suami Nania. Mendengar perkataan Nania, ibunya pun langsung pingsan. Pokoknya kalian harus larang Nania kawin sama laki-laki. Sementara Rapli yang ditanyai kakaknya Nania dan ayahnya Nania, mereka pun bertanya tentang kehidupan Rapli dan pekerjaan Rapli, sampai gaji Rapli berapa. Lalu Papa Nania memperkenalkan para menantunya. Teguh mempunyai karir politik yang cemerlang. Doni pengusaha yang sukses. Anwar psikolog dan dosen di berbagai universitas. Rapli pun menjawab dengan senyum bahwa ia adalah mandor. Sementara ibu dan kakak Nania membujuk Nania agar tidak menikah dengan Rapli. Tetapi Nania tetap kekeh dengan pendirian dan keputusannya. Ayah Nania pun minta satu alasan kepada Rapli, kenapa ia ingin menikahi Nania. Saya mencintai Nania. Saya percaya pada Dan si ayah pun hanya bisa menunduk. Akhirnya Nania pun mantap berhijab. Yang saya lihat dan menutupi auratnya, agar bisa sama-sama ke surga. Akhirnya Nania dan Rapli pun menikah. Sementara Dokter Tio hanya bisa melihat kebahagiaan mereka. Akhirnya keinginan Rapli pun tercapai, mencat tembok kamarnya. Disitulah mereka terlihat sangat bahagia dan pada akhirnya mereka pun mempunyai anak pertamanya. Yang di sini mereka memberikan nama anak pertamanya yaitu Yasmin Cinta Muhammad. Beberapa tahun kemudian mereka pun mempunyai anak laki-laki yang diberi nama Yusuf. Disinilah terlihat rumah tangga mereka sangat amat bahagia. Nania tidak memandang Rapli dari perbedaan status sosial. Di sini juga terlihat Nania dan ibunya sedang mempersiapkan acara foto keluarga. Di sini terkuak rumah tangga ketiga kakaknya yang dibangga-banggakan ibunya dan ayahnya. Ternyata tidak seperti yang mereka kira. Di sini ternyata Nania dan Rapli membuktikan, walaupun sederhana, mereka pun bisa bahagia, mereka pun masih bisa tersenyum. Karena kebahagiaan terlalu sempit kalau cuma dimaknai dengan materi. Rapli yang sedang liburan di tempat ibunya, mereka pun terlihat bahagia dalam kebersamaan dan mereka pun sangat ceria dengan anak-anaknya. Lalu Rapli pun mengajak Nania ke suatu tempat dan memperlihatkan warisan abahnya yaitu sebuah pohon. Kata abah Rapli, ini adalah pohon hidupmu. Disinilah Nania menangis. Sekarang, ini pohon hidup kita. Disinilah Nania menangis karena perlakuan keluarganya yang selalu melihat Rapli sebelah mata. Dan keluarganya melihat Nania tidak akan bahagia bersama Rapli. Tiba-tiba ada petir. Ternyata Nania yang takut petir langsung bersembunyi di pelukan Rapli. Esok harinya di tempat kerja Rapli melihat berita televisi yang dimana suami kakak Nania terlibat kasus korupsi. Rapli pun menerima telepon dari Nania kalau dia ingin pergi ke rumah orang tuanya karena kakak Nania ingin bunuh diri dan shock mendengar kasus korupsi suaminya.
Saat di perjalanan, tiba-tiba mobil yang ditumpangi Nania kecelakaan. Saat di rumah sakit, Rapli pun masih dipandang sebelah mata oleh ibu Nania. Dia pun disalahkan atas terjadinya kecelakaan ini oleh ibu Nania. Lalu tiba-tiba keluarlah Dokter Tio. Ternyata di sini yang menangani Nania adalah Dokter Tio. Di sini Dokter Tio menjelaskan. Benturan yang sangat keras di bagian kepalanya, bius di tulang belakangnya. Di sini terlihat Rapli yang cemas dan menunggu Nania siuman. Saat Nania sadar dari komanya, Rapli pun terkejut. Kamu siapa? Ternyata saat siuman Nania tidak mengenali Rapli dan tidak mengingatnya. Lalu Dokter Tio pun menjelaskan kalau Nania mengalami amnesia yang membuat Nania kehilangan memori ingatannya di masa lalu. Nania mungkin tahu kalau dia sudah menikah dan mungkin tahu kalau Rapli suaminya, tapi mungkin ia tidak bisa percaya dengan hal itu. Kalau Nania dipaksakan untuk mengingat, mungkin dia akan stres dan kehilangan semangat juangnya untuk sembuh. Dokter Tio pun berpesan kepada Rapli kalau hanya Rapli lah yang bisa membantu memulihkan ingatan Nania. Dan di sini Rapli pun harus bersabar dengan hal itu. Sementara di sini terlihat Nania yang terpukul dengan keadaannya. Sekarang ia lumpuh dan tidak bisa mengingat dirinya sendiri. Sekarang Rapli harus berjuang, mengurus kedua anaknya dan harus berperan menjadi ibu dan ayah. Di sini terlihat juga ujian atau cobaan Rapli yang dialami. Begitu berat. Rapli tetap bersabar dengan semua ini. Ujian Rapli pun bertambah tatkala mendapati hubungan Nania yang semakin dekat dengan Dokter Tio. Didapuk sebagai dokter yang mengawangi proses penyembuhan Nania, tak bisa dihindari, Nania hampir setiap hari menghabiskan waktu dengan Tio. Di sini Rapli pun mau tak mau harus merasakan kehancuran dan kecemburuan pada saat bersamaan. Rapli pun dengan penuh sabar terus membantu proses penyembuhan Nania. Setiap hari dia tak lelah membagi waktunya antara Nania dan mengurus anak-anaknya. Namun sayangnya karena Rapli terlalu memaksakan Nania untuk mengingatnya, Nania marah dan frustasi dan kehilangan semangat untuk sembuh. Dan membuat Dokter Tio marah, Nania tidak ingin bertemu Rapli lagi. Rapli pun menemui teman dekatnya Nania dan meminta bantuan temannya Nania. Dan disitulah Nania pun kembali menemukan semangat untuk sembuh. Sementara Rapli pun terpaksa menjual rumahnya untuk biaya pengobatan. Hari demi hari perlahan, keadaan Nania pun semakin membaik dan kembali menemukan semangat juangnya untuk sembuh. Dan Nania pun kembali membuka harapan kepada Rapli dan meminta maaf. Nania berkata, ia tidak bermaksud untuk melupakan Rapli. Sementara ibu Nania meminta bantuan biaya kepada adik-adiknya Nania untuk pengobatan Nania ke Jerman yang cukup besar. Tapi ketika kakaknya itu tidak bisa karena kondisi sekarang berbeda, karena suami mereka sedang ada krisis keuangan. Sementara Rapli meminta izin ke Tio. Sebelum pengobatan ke Jerman, ia ingin membawa Nania ke rumah ibunya dan ke rumahnya dulu, sambil berharap Nania mengingat dan sembuh di sana. Tio pun sempat tidak setuju, tapi Nania sendiri setuju dan mau ikut dengan Rapli. Saat di rumahnya dulu, Rapli kembali membantu Nania untuk berusaha mengingat kembali, tapi Nania pun tidak senang dan Rapli pun di sini terlihat sangat sedih. Lalu Nania pun sampai di rumahnya ibunya Rapli. Di sana Nania pun melihat-lihat foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding. Dan Yasmin pun yang rindu ibunya terlihat sangat senang dan mencium ibunya saat sedang tidur. Sementara Yusuf yang terus menangis dan tidak berhenti seketika diam di pangkuan Nania yang juga ibunya. Nania pun meminta secangkir kopi kepada Rapli dan meminta Rapli untuk menceritakan tentang kisah mereka. Rapli pun senang dan langsung mengambil album foto pernikahan mereka dan menceritakannya. Disinilah Nania pun menerima Rapli dan ingin berusaha menjadi istri yang baik, walaupun ia belum bisa mengingatnya. Rapli pun tersenyum dan senang. Esok harinya terlihat Rapli yang menyuruh Nania untuk pergi. Karena waktu Nania hanya diberi 3 hari, Rapli pun dengan terpaksa menyuruh Nania untuk pergi dan dijemput keluarganya untuk pengobatan ke Jerman. Disinilah Nania tidak mau, namun demi kebaikan Nania, Rapli pun tetap kekeh menyuruh Nania untuk pergi. Lalu datanglah keluarga Nania dan Tio, bersiap untuk menjemput
Saat Nania mau pergi, tiba-tiba Yasmin menangis dan memeluk Nania. Di sana Yasmin pun dipaksa melepaskan pelukannya. Disinilah Nania teriak, "Stop, dia adalah anakku." Lalu Nania lari dan pergi. Ternyata dia pergi ke pohon peninggalan ayahnya Rapli. Nania berkata bahwa ia sudah sembuh dan percaya Rapli adalah suaminya dan bisa menjadi istri yang baik dan bisa mulai belajar mencintai Rapli. Cinta bukan sesuatu yang dipelajari, Nania. Cinta tumbuh dan menguat secara alami dari apa yang telah kita lewati di masa lalu. Mereka sudah menunggumu. Nania yang takut petir, ia pun langsung memeluk Rapli. Dan disinilah di pelukan Rapli, Nania mulai mengingat semua memorinya di masa lalu. Dan di sini juga dia ingat kalau ini adalah pohon hidup mereka. Dan Nania pun ingat kalau dia bahagia bersama Kang Rapli. Lalu mereka pun berpelukan dengan penuh rasa pilu dan haru. Dan cerita pun selesai. Di akhir cerita, orang tua Nania bangga dan hati mereka sudah menerima Rapli sebagai menantunya. Sementara Tio menerima ajakan ta'aruf teman dekatnya Nania. Film ini sangat cocok ditonton para jomblo agar tergerak untuk segera mencari jodoh dengan cara ta'aruf. Pasangan yang sudah pacaran bertahun-tahun pun dapat meninjau ulang hubungan dengan berani lebih berkomitmen ke jenjang pernikahan. Mudah-mudahan dapat mengubah sudut pandang seseorang mengenai kebahagiaan yang hakiki, bahwa menikah itu tidak harus memiliki pasangan berdasarkan hal duniawi, seperti materi atau pendidikan. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Chandra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.